Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gio Nugraha dari PPD Manajemen. Saya akan membahas tentang bisnis komunikasi, presentasi hasil observasi. Pertama adalah poin-poin yang dijelaskan adalah profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi di perusahaan, hasil analisa, kesimpulan, dan saran, lampiran atau dokumentasi foto dan observasi. Latar belakang perusahaan adalah perusahaan PT Jaya Beton Planet Sadang adalah sebuah perusahaan cabang dari Tangerang yang didirikan pada tahun 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, pembangunan jalan, dan jembatan. Banyak hasil dari perusahaan ini yang telah dipakai di berbagai proyek pembangunan dan di beberapa daerah sekitar Jawa Barat. Dengan mengedepankan kualitas dan efisiensi waktu yang baik, perusahaan ini berkembang pesat dari waktu ke waktu. Struktur organisasi. Saya mengambil struktur organisasi di bagian departemen gudang. Pertama ada kepala gudang, bagian purchasing, admin gudang, kepala bagian produksi, pengawas produksi, anggota gudang, dan orang produksi. Pola komunikasi di perusahaan. Kepala gudang selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan admin gudang, kepala bagian produksi, purchasing, dan juga para pengawas untuk menentukan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Kedua ada purchasing, memastikan pesanan barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh produksi yang telah disetujui oleh kepala bagian dan kepala gudang. Tiga, kepala bagian produksi selalu berdiskusi dengan orang lapangan untuk memastikan kelengkapan kesediaan barang dan apa kekurangan yang ada. Juga berdiskusi dengan admin gudang dan pihak purchasing. Keempat adalah admin gudang, memastikan barang datang dan keluar, lalu berdiskusi dengan kepala gudang, pihak purchasing, pengawas, dan kepala bagian produksi. Kelima adalah anggota gudang, berkomunikasi dengan admin dan juga pengawas produksi, lalu dengan orang produksi untuk memastikan barang yang dipesan dan yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Keenam, pengawas produksi, berkomunikasi dengan anggota gudang dan kabag produksi untuk memastikan ketersediaan barang atau sesuatu yang dibutuhkan oleh produksi. 7. Orang produksi berkomunikasi dengan pengawas atau anggota gudang terkait kebutuhan dan barang yang dipesan untuk menunjang semua kegiatan produksi. Hasil analisa. Hasil observasi di perusahaan ini menunjukkan ketertarikan antara semua pihak dengan pola komunikasi yang masih bisa diperbaiki dengan ada beberapa faktor yang bisa dibenahi. Ada juga beberapa program yang belum berjalan dengan baik atau sistem kerja yang masih bisa diperbaiki lagi untuk tujuan ke depannya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pola komunikasi di perusahaan ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari atas ke bawah, begitu juga sebaliknya. Tapi ada beberapa pola yang bisa digunakan atau disampaikan lebih lanjut untuk lebih efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional secara struktur dan pola yang digunakan. Saran yang bisa disampaikan adalah memperbaiki sistem antara bagian di bawah dengan bagian di atas dengan sistem usul dan menyampaikan keluh kesah atau masalah yang terjadi di lapangan untuk bagian yang di atas agar bisa mengerti apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta dan memastikan bahwa apa yang dibutuhkan oleh orang lapangan diberikan untuk mempermudah pekerjaan atau proses produksi secara cepat selesai. Nah, ini rekomendasi hasil observasi adalah pertama, contoh kayak baut bekas, bagian barang yang rusak. Pertama, dilaporkan dulu ke pihak pengawas produksi, lalu pengawas produksi melaporkan hal itu ke pihak kepala bagian produksi untuk dilanjutkan sesuai kebijakan. Maka tinggal dilakukan permintaan ke pihak purchasing untuk membeli barang tersebut. Lalu ini LPPM adalah permintaan barang. Jika pihak purchasing telah setuju, maka admin gudang akan menginput data ke sistem setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak purchasing untuk membeli barang yang akan digunakan oleh bagian produksi. Ini contoh barang yang datang. Jika barang sesuai dipesan sudah diterima oleh bagian gudang, anggota gudang akan memberitahu terhadap admin gudang bahwa barang yang dipesan telah sampai dan admin gudang akan memberitahu ke pihak kepala bagian produksi dan kepala gudang bahwa barang akan disimpan di gudang sesuai ketentuan. Nah, setelah admin gudang memberitahu kepada kepala bagian produksi,
kepala bagian akan memberitahu kepada pengawas produksi untuk mengambil barang yang sudah datang dan tersedia di gudang melalui sistem yang disebut SIMPRO, dan setelah dibond dan diinput ke dalam sistem bar, barang bisa diambil oleh pihak dari produksi sebagaimana contoh pada gambar yang di sebelah kiri, dan bagian produksi mengambil, dan di sebelah kanan adalah contoh orang yang mengambil barang yang tersedia di gudang berupa gris pelumas untuk spinning file untuk perbaikan mesin produksi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.